Honda adalah sinonim dari keandalan. Kita mengetahuinya. Ini adalah merek yang Anda percayai untuk pergi bekerja setiap hari, untuk berkeliling dunia, atau untuk meminjamkan sepeda motor kepada putra Anda tanpa rasa takut akan membuatnya terdampar. Namun bahkan raksasa pun tersandung dalam pencarian mereka akan kesempurnaan. Honda telah membangun mesin-mesin yang mustahil untuk dinikmati, dan mesin lainnya yang secara harfiah menghancurkan diri mereka sendiri. Hari ini kita akan mengungkap 7 rasa malu dari merek sayap emas dan 8 legenda yang mengubah sejarah selamanya. Dari sepeda motor yang tampak seperti peralatan rumah tangga hingga yang membunuh industri Inggris. Kita mulai dengan yang harus Anda hindari. Nomor 7. Honda PC 800 Pacific Coast. Saat itu tahun 1989, dan Honda dalam luapan kreativitas yang aneh memutuskan untuk membangun sepeda motor bagi orang-orang yang sebenarnya tidak menginginkan sepeda motor. PC 800 Pacific Coast bukanlah sepeda motor yang berbahaya, tidak membunuh siapapun, tetapi melakukan kejahatan yang jauh lebih tidak termaafkan. Kejahatan terhadap gairah. Bayangkan Anda mengambil mesin V-twin yang sangat layak dari lini Shadow, mesin yang andal, berpengalaman, dengan titik karakter yang membuat para pengendara cruiser jatuh cinta. Sekarang bayangkan Anda menguburnya di bawah 300 kilo plastik. Itulah Pacific Coast. Tampak seperti Honda Accord yang telah meleleh di bawah matahari. Anda tidak bisa melihat mesinnya. Anda tidak bisa melihat rangkanya. Anda tidak bisa melihat apapun yang bersifat mekanis sama sekali. Itu adalah peralatan rumah tangga di dunia sepeda motor. Seluruh bagian belakang adalah bagasi sangat besar yang terbuka seperti pintu belakang mobil. Praktis, ya, tapi memberikan bagian belakang yang begitu lebar sehingga membutuhkan kode posnya sendiri. Honda menjualnya sebagai kendaraan sempurna untuk berangkat kerja, mesin yang bisa Anda kendarai dengan setelan jas tanpa terkena noda minyak. Dan itu mungkin benar. Namun, mengendarainya persis seperti tampilannya, malas, lunak, tanpa sensasi apapun. Suara mesinnya teredam oleh begitu banyak plastik, terdengar seperti penyedot debu. Itu adalah kardigan krem dari dunia sepeda motor. Namun sebagai mesin untuk membangkitkan emosi, itu adalah peti mati plastik bagi jiwa Anda. Ini mewakili masa di mana Honda berpikir bahwa mereka bisa mensterilkan pengalaman berkendara, menghilangkan semua kekasaran dan kebisingan yang membuat mengendarai sepeda motor menjadi menyenangkan. Mereka salah. Nomor 6. Honda CX-500 Turbo. Pada awal 80-an, semua orang gila dengan turbo. Pabrikan memasang turbocharger pada segalanya, dari kendaraan kecil hingga pemanggang roti. Itu adalah era yang berlebihan. Dan Honda menjadi Honda memutuskan bahwa mereka akan melakukannya lebih baik daripada siapapun. Mereka mengambil CX-500 mereka, sepeda motor yang andal meskipun sedikit jelek, yang dikenal dengan penuh kasih sebagai cacing plastik karena mesin V-twin dengan batang pendorongnya, yang awalnya dirancang untuk kurir dan mereka memasangkan turbo yang sangat besar. Secara teori, itu adalah ide jenius, menjanjikan konsumsi bahan bakar mesin 500 dengan tenaga mesin 1000. Dalam praktiknya, itu menakutkan. Masalahnya adalah lag. Anda membuka gas pada 3000 putaran dan tidak terjadi apa-apa. Anda menunggu sedikit lagi. Anda melihat jam, sepeda motor terasa lamban, berat, tanpa respons. Dan kemudian pam. Pada 5000 putaran, turbonya terbangun dan menghantam Anda dengan pukulan tenaga yang besar. Jarum turbo naik seperti roket dan roda depan menjadi ringan hingga kehilangan kontak dengan tanah. Bayangkan mencoba keluar dari bundaran yang basah. Anda membuka gas sedikit, tidak terjadi apa-apa. Anda membuka sedikit lagi agar tidak berhenti diam. Tiba-tiba roda belakang tergelincir, sepeda motor melintang dan Anda melihat ke aspal sambil bertanya-tanya apa yang salah. Itu tidak terduga, itu luar biasa rumit. Membawa sensor, injektor, dan kabel yang tampak seperti bagian belakang mesin cuci. Memperbaikinya adalah mimpi buruk. Ketika berfungsi dengan baik, di jalan raya yang panjang dan lurus, itu sangat hebat. Ketika tidak berfungsi, itu adalah penindih kertas yang berat, lambat, dan mahal. Honda membuktikan bahwa mereka bisa melakukannya, tetapi mereka tidak pernah berhenti untuk bertanya pada diri sendiri apakah mereka harus melakukannya. Ini tetap menjadi peringatan tentang apa yang terjadi ketika Anda mengejar tren tanpa menyempurnakan pengalaman pengguna. Nomor 5. Honda NM 4 Vultus.
Mari kita maju cepat ke tahun 2014. Para insinyur Honda tampaknya menghabiskan akhir pekan dengan menonton film Batman dan anime Akira dan memutuskan untuk membangun ini. NM4 Vultus, tanpa ragu, adalah sepeda motor paling aneh yang pernah diproduksi Honda secara massal. Itu adalah upaya berani untuk menangkap audiens baru, tetapi mereka gagal dengan selisih yang begitu besar, sehingga sampai hari ini kita masih bertanya-tanya apa yang mereka hisap di ruang desain. Apakah itu cruiser? Apakah itu skuter? Apakah itu properti dari film fiksi ilmiah kelas B? Tidak ada yang tahu. Memiliki posisi berkendara ala chopper dengan kaki jauh ke depan, memiliki pijakan kaki datar ala touring, dan memiliki bodi yang tampak seperti pembom siluman yang dirancang oleh anak berusia 5 tahun. Kursinya luar biasa rendah, yang bagus untuk pengendara bertubuh pendek, tetapi setangnya anehnya datar dan terlalu jauh. Itu memaksa Anda mengadopsi posisi kerang yang tidak nyaman setelah 20 menit. Namun dosa mematikannya adalah mesinnya. Berdasarkan penampilannya, seharusnya ia membawa meriam laser atau turbin pesawat, tampak cepat bahkan saat diam. Sebaliknya, ia membawa mesin 2 silinder paralel dari NCE 750, mesin yang terkenal karena memiliki kepribadian mesin cuci piring, mencapai batas putaran pada 6.000 putaran. Terdengar seperti pemotong rumput, membawa transmisi kopling ganda yang berpindah sendiri, menghilangkan sisa koneksi terakhir dengan pengendara. Itu adalah sepeda motor untuk gaya hidup yang tidak ada, dan harganya $11.000. Dengan uang itu, Anda bisa membeli sepeda motor sungguhan. Sebaliknya, Anda membeli kelelawar plastik yang ditertawakan semua orang, termasuk mereka yang mengendarai skuter. Ia tetap berada di dealer mengumpulkan debu selama bertahun-tahun. Monumen bagi apa yang terjadi ketika desain memaksakan diri di atas fungsi. Nomor 4. Honda CB 360T. Kita kembali ke tahun 70-an untuk menemukan sepeda motor yang mematahkan hati. Honda CB 350 adalah sebuah legenda. Andal, menyenangkan, terjual jutaan unit, menentukan seluruh generasi pengendara sepeda motor. Penerusnya CEB 360 seharusnya menjadi lebih baik. Ternyata tidak. CEB 360 adalah bukti bahwa yang baru tidak selalu lebih baik. Honda meluncurkannya dengan tergesa-gesa untuk bersaing dengan mesin 2 tak Kawasaki, dan mereka memasukkan kotak roda gigi 6 percepatan baru yang tidak dirancang dengan baik. Mesinnya selalu tertekan, dan yang lebih buruk, tidak andal. Segera setelah keluar, mereka harus melakukan penarikan kembali untuk penegang rantai keteng, sesuatu yang belum pernah terdengar di Honda pada masa itu. Penegang itu gagal dan mesin memakan dirinya sendiri, namun yang terburuk adalah getarannya. Pada kecepatan jalan raya, CEB 360 bergetar dengan begitu hebat hingga bagian-bagiannya terlepas sendiri. Spion melonggar dan terlempar. Pelat nomor patah karena kelelahan logam. Tangan Anda akan mati rasa dalam 10 menit. Saya mengenal seorang pemuda yang menggunakannya untuk pergi ke universitas dan dia harus membawa kunci Inggris di sakunya untuk mengencangkan baut setiap kali dia parkir. Pengendaraannya lebih buruk daripada sepeda motor yang digantikannya, terasa lebih murah dan jauh lebih kasar. Ini adalah anak yang terlupakan dari keluarga CB, sebuah sepeda motor yang mengambil langkah mundur dalam segala aspek. Jika Anda menemukannya hari ini, tinggalkan di gudang. Itu bukan permata antik yang Anda cari. Nomor 3. Honda DN01. Pada tahun 2008, Honda kehilangan akal sehatnya. Mereka meluncurkan DN01. Mereka menyebutnya sebuah cruiser sport. Pers menyebutnya do not own one, jangan miliki satu pun. Itu adalah upaya Honda untuk menciptakan kategori sepeda motor baru dan gagal total. Lihatlah, tampak seperti hiu yang tertimpa pemadat sampah. Panjang, rendah, dan aneh. Namun kejahatan sebenarnya adalah transmisinya. Honda menghabiskan jutaan dolar mengembangkan HFT, Human Friendly Transmission. Itu adalah transmisi variabel kontinu hidrolik mekanis. Itu adalah keajaiban teknik, sejujurnya, tetapi berat, rumit, dan menyerap tenaga dalam jumlah besar. Mesinnya adalah V-twin 680 cm3 yang lemah dari Transalp. Pada saat tenaga mencapai roda belakang melalui kotak roda gigi yang berat itu, Anda hanya memiliki sekitar 40 tenaga kuda yang tersisa.
Untuk menggerakkan 270 kilo plastik dan elektronik itu sangat lambat. Tidak memiliki perlindungan angin karena kaca depannya rendah dan posisinya terlalu jauh ke belakang. Tidak memiliki kapasitas muat karena desain bagian belakang mengutamakan estetika di atas fungsi. Dan harganya $15.500. $15.000. Dengan uang sebanyak itu, Anda bisa membeli sebuah Hayabusa dan sebuah sepeda motor trail. Anda bisa membeli mobil mewah. Honda hanya menjual 4 unit. Ini adalah monumen keangkuhan teknik, solusi untuk masalah yang tidak dimiliki siapapun. Sepeda motor yang menjawab pertanyaan yang tidak pernah diajukan siapapun. Bagaimana jika kita membuat skuter dengan harga seperti sebuah Ducati? Nomor 2. Honda VF 750F Interceptor Saber Magna generasi pertama. Dan kita sampai pada sepeda motor yang hampir menghancurkan reputasi Honda selamanya. Kita berada di tahun 1982. Honda meluncurkan revolusi V4 miliknya, VF 750 dalam versi Saber, Magna dan terutama versi Sport Interceptor adalah mesin berteknologi tinggi. V4 berpendingin cairan yang menjanjikan untuk menghancurkan kompetisi. Mereka lebih cepat, lebih halus, dan lebih maju daripada apapun yang dimiliki Suzuki atau Kawasaki. Tetapi mereka memiliki masalah besar dan katastrofik yang tersembunyi jauh di dalam kepala silinder. Honda salah menghitung aliran oli ke poros bumbungan. Selain itu, untuk menghemat uang dan berat, mereka mengerjakan dudukan poros bumbungan langsung pada kepala silinder aluminium tanpa menggunakan bantalan terpisah. Hasilnya adalah poros bumbungan berputar dalam kondisi kering. Mereka menjadi sangat panas dan secara harfiah menghancurkan diri mereka sendiri. Para mekanik menyebutnya poros bumbungan coklat karena tampak seolah-olah meleleh setelah beberapa ribu kilometer. Para pemilik mendengar suara detak, lalu suara gemeretak, dan kemudian keheningan. Mesin-mesin gagal di mana-mana. Orang-orang terdampar di pinggir jalan. VF 750 dari awal tahun 80-an, tanpa ragu, adalah kegagalan teknik terbesar dalam sejarah perusahaan. Sebuah bencana yang indah yang membuktikan bahwa bahkan Honda pun bisa berdarah. Nomor 1. Honda CTX 1300-CTX 700. Dan inilah nomor 1 dari yang harus Anda hindari. Ini bukan yang paling buruk rupa, bukan yang paling banyak mengalami kerusakan mekanis, bukan pula yang terburuk dalam angka. Ini adalah yang terburuk karena alasan yang jauh lebih dalam. Ini adalah pengkhianatan terakhir terhadap semangat Honda. CTX 700 dan kakaknya CTX 1300 adalah sepeda motor yang terlahir mati. Mereka lahir tanpa jiwa. Honda mencoba menciptakan cruiser yang nyaman, rendah, mudah diakses, dengan posisi santai dan mesin yang andal. Dan mereka berhasil. Secara teknis, mereka adalah sepeda motor yang benar. Seri 700 membawa mesin 2 silinder paralel dari NCE 700, mesin yang terasa seperti traktor dan mengonsumsi bahan bakar sama dengan sebuah skuter. Seri 1300 membawa mesin V4 yang Honda tahu cara membuatnya, halus dan bertenaga. Namun ketika Anda duduk di atas sebuah CTX, Anda menyadari apa yang hilang. Tidak ada karakter, tidak ada emosi, tidak ada apapun yang membuat Anda ingin pergi berkendara tanpa tujuan tertentu. Ini adalah sepeda motor bagi mereka yang menginginkan sepeda motor, tetapi tidak benar-benar menginginkan sepeda motor. Ini untuk mereka yang tidak peduli dengan apa yang ada di antara kaki mereka. Posisinya aneh, dengan kaki jauh ke depan tetapi setang terlalu dekat. Seolah-olah mereka tidak bisa memutuskan antara gaya custom atau naked. Fairingnya melindungi dari angin, ya, tetapi mengisolasi Anda dari segala hal lainnya. CTX adalah sepeda motor untuk pergi dari titik A ke titik B tanpa menyadari apapun, tanpa merasakan apapun. Ini adalah kemenangan akhir dari fungsi atas gairah. Ini adalah peralatan rumah tangga yang sesungguhnya. Dan karena itu, ini adalah nomor 1 dari yang harus Anda hindari. Karena sepeda motor yang tidak membuat Anda merasakan apapun bukanlah sebuah sepeda motor, itu hanyalah sebuah kendaraan. Ketujuh sepeda motor ini membuktikan bahwa bahkan Honda pun bisa salah. Namun sekarang saatnya membersihkan nama merek tersebut. Mari kita hapus oli dari aspal dan masuk ke aula ketenaran.
Ini adalah 8 mesin yang menentukan generasi yang tahan banting, cepat, dan sempurna. Bersiaplah untuk apa yang akan datang. Nomor 8. Honda CR 500. Mayoritas Honda ramah, dapat diprediksi, mudah disukai. Yang satu ini tidak, yang satu ini ingin membunuh Anda. Honda CR 500 adalah raja tak terbantahkan dari kelas terbuka di dunia 2 tak. Diproduksi dari tahun 1984 hingga 2001. Sepeda motor trail ini adalah definisi dari kelebihan. Sebuah mesin silinder tunggal 500 cm3 2 tak yang memuntahkan sekitar 60 tenaga kuda dalam sasis yang beratnya lebih ringan dari makan siang Anda. Tidak memiliki kontrol traksi, tidak memiliki bantuan elektronik, tidak memiliki ABS, memiliki akselerator yang bertindak seperti sakelar lampu. Anda mencapai ambang tenaga dan roda depan akan terangkat ke langit tanpa ampun. Itu kasar, mendalam, menuntut rasa hormat mutlak. Saya telah melihat pengendara berpengalaman menaiki sebuah CR 500 dan kembali dengan tangan gemetar dan senyum lebar bercampur teror. Di gurun, di bukit pasir, di sirkuit motocross, CR 500 adalah ratunya. Terkenal andal untuk ukuran mesin 2 tak, ia mampu menjalani balapan seperti baja 1000 tanpa kesulitan, asalkan pengendaranya mampu menahan tarikannya. Ini adalah mesin kekuatan mentah, pengalaman murni dan menakutkan yang membuktikan bahwa Honda juga tahu cara membangun binatang buas yang tidak dijinakkan. Jika Anda pernah memiliki kesempatan untuk mencobanya, lakukanlah. Tetapi bersiaplah untuk berjuang demi hidup Anda. Nomor 7. Honda RC51 RVT 1000R. Pada akhir 90-an, Ducati memenangkan segalanya. Mesin V-twin, mereka mendominasi kejuaraan dunia Superbikes dengan otoritas yang menghancurkan. Honda dengan V4 RC45 miliknya tidak bisa mengimbangi. Dan kemudian Honda marah. Mereka tidak hanya sedikit marah, mereka sangat marah. Dan mereka memutuskan bahwa jika mereka tidak bisa mengalahkan Ducati dengan mesin mereka sendiri, mereka akan mengalahkan mereka dengan mesin yang sama. Mereka membangun RC51, sebuah V-twin 1000 cm3 yang dirancang khusus untuk membunuh Ducati. Dan itu berhasil. Itu brutal, itu andal, dan dibangun dengan kesempurnaan khas Honda. Pada versi SP1, ia membawa distribusi dengan roda gigi, sebuah keanehan mekanis yang memastikan presisi milimeter. Sasisnya begitu kaku, hingga tampak seperti blok granit. Radiator kembar yang dipasang di sisi samping memberinya tampilan lebar dan agresif. Dan kemudian datanglah Colin Edwards. Pria Texas itu mengambil RC51 dan menghancurkan Ducati dalam permainan mereka sendiri, memenangkan 2 kejuaraan dunia. Saya ingat menonton balapan dari rumah. Suara dari V-twin Honda itu meraung saat keluar dari tikungan, adalah suara peperangan. Di jalanan, RC51 adalah legenda kultus. Terdengar seperti guntur, dikendarai seperti sepeda motor balap, dan tidak seperti Ducati pada masa itu. Ia menyala setiap pagi tanpa protes dan tidak meninggalkan genangan oli di garasi. Ini adalah bukti definitif bahwa Honda bisa membangun apapun lebih baik dari Anda. Nomor 6. Honda Valkyrie F6C. Pada tahun 90-an, pasar cruiser membosankan. Semua orang meniru Harley Davidson. Semua orang ingin terdengar seperti V-twin Amerika. Honda melihat ke arah Goldwing mereka dan berkata, bagaimana jika kita melucutinya dan membuatnya menjadi jahat? Begitulah Valkyrie lahir, sebuah muscle cruiser yang digerakkan oleh mesin boxer 6 silinder dari Goldwing. 6 silinder, 6 karburator, tampilan mesin kompetisi dengan setang, 100 tenaga kuda dan torsi yang luar biasa. Secara fisik sangat mengesankan, lebar dan berat, tetapi bergerak dengan keanggunan yang menantang fisika. Keajaiban dari Valkyrie adalah cara ia dikendarai. Mesin 6 silinder itu lebih halus daripada sebuah Rolls-Royce. Anda bisa meletakkan koin dalam posisi berdiri di atas tangki saat Anda menambah kecepatan, dan koin itu tidak akan jatuh. Ia melesat dengan siulan turbin yang membuat malu Harley manapun, dan pengendaliannya untuk sepeda motor sebesar itu secara mengejutkan lincah karena beratnya berada sangat rendah.
Saya ingat pernah melihat seorang pria di atas sebuah Valkyrie mengejar sepeda motor sport di jalur pegunungan, menyeret pijakan kaki dan mengeluarkan percikan api dengan senyum raksasa di wajahnya. Ini benar-benar unik, benar-benar berlebihan dan benar-benar Honda. Ini adalah sepeda motor yang mengatakan, kami tidak perlu meniru siapapun, kami memiliki 6 silinder. Nomor 5. Honda RC30 VFR 750R. Jika Anda adalah seorang kolektor, ini adalah cawan suci. RC30, yang juga dikenal sebagai VFR 750R, tanpa diragukan lagi, adalah sepeda motor Jepang paling diinginkan yang pernah dibangun. Ini adalah sepeda motor yang diimpikan oleh setiap insinyur Honda. Dibangun pada tahun 1987 untuk homologasi, agar bisa berkompetisi di kejuaraan dunia Superbikes. Itu adalah sebuah karya seni buatan tangan. Harganya 2 kali lipat dari sepeda motor sport biasa. Ia membawa mesin V4 dengan poros engkol 360 derajat dan distribusi dengan roda gigi. Dengarkan sebuah RC30. Itu tidak terdengar seperti sepeda motor. Itu terdengar seperti mesin jahit yang kerasukan. Itu terdengar seperti kemenangan. Ia memiliki lengan ayun tunggal, dirancang untuk mengganti roda dengan cepat dalam balapan ketahanan. Membawa batang piston dari titanium, membawa kopling anti-slip yang baru akan sampai ke sepeda motor jalanan 15 tahun kemudian. Ia memenangkan 2 kejuaraan dunia Superbikes pertama. Itu sangat indah. 2 lampu depan bulat, warna-warna HRC, velg putih. Ini mewakili puncak dari filosofi teknik Honda, di mana biaya bukan merupakan hambatan. Mengendarainya hari ini seperti memakai jam tangan Swiss. Itu presisi, pas, benar-benar sempurna. Itu adalah potongan sejarah yang bisa Anda kendarai. Nomor 4. Honda Goldwing, generasi manapun sejak 2001. Ini adalah sebuah sepeda motor touring yang dikendalikan seperti sebuah sepeda motor sport, dan itu bukan berlebihan. Sasis aluminium dari Goldwing modern sangat kaku. Mesin boxer 6 silinder berada begitu rendah sehingga sepeda motor ini meluncur ke tikungan dengan kelincahan yang membingungkan. Anda bisa menggores pijakan kaki sambil mendengarkan radio dan minum kopi. Ini mendefinisikan ulang apa yang bisa dilakukan oleh sebuah sepeda motor berat. Ini membuktikan bahwa Anda tidak harus mengorbankan pengendalian demi kenyamanan. Ini adalah titik referensi dalam keandalan. Ada Goldwing dengan 600.000 km yang mesinnya tidak pernah dibuka. Ini menciptakan seluruh budaya perjalanan jarak jauh. Membawa gigi mundur, kantung udara, kursi berpemanas dan kapasitas muat yang cukup untuk liburan selama 2 minggu. Ini adalah ekspresi maksimal dari janji Honda. Ia akan membawa Anda kemana saja dengan kenyamanan total dan tidak akan pernah membiarkan Anda terdampar. Saya mengenal pasangan yang telah mengunjungi setiap negara bagian di Amerika Serikat dengan Goldwing mereka. Mereka tiba dengan segar, bahagia dan siap untuk melakukan putaran lagi. Itulah kekuatan dari mesin ini. Nomor 3. Honda Super Cup. Sepeda motor ini tidak cepat, tidak seksi, tetapi ini adalah kendaraan paling penting dalam sejarah umat manusia. Ini adalah sepeda motor yang membangun Honda. Honda Super Cup telah terjual lebih dari 100 juta unit. Pikirkan angka itu. Itu lebih banyak daripada Toyota Corolla, lebih banyak daripada Volkswagen Beetle. Ini adalah mesin yang memobilisasi dunia, membuat Asia berada di atas roda, membuat Eropa berada di atas roda. Diluncurkan pada tahun 1958, ia memiliki rangka terbuka sehingga Anda bisa menaikinya dengan rok atau setelan jas. Memiliki kopling sentrifugal sehingga Anda tidak perlu belajar menggunakan tuas kopling. Ia senyap, bersih, tidak meneteskan oli. Itu adalah sepeda motor bagi orang-orang baik yang mengubah citra pengendara sepeda motor dari penjahat menjadi tetangga. Dan selain itu, ia tidak bisa dihancurkan. Anda bisa menjatuhkannya ke jurang. Anda bisa menuangkan minyak goreng kentang ke dalamnya. Anda bisa menembaknya, dan ia akan tetap menyala pada percobaan pertama. Saya telah melihat video di mana mereka menguras olinya dan menggantinya dengan lemak dapur, dan sepeda motor itu tetap menyala selama berjam-jam. Ia membuka dunia sepeda motor bagi massa. Tanpa Super Cup, Honda yang kita kenal tidak akan ada.
Ini adalah raksasa rendah hati yang menopang seluruh industri. Nomor 2. Honda CBR 900 RR Fireblade, generasi pertama. Kita berada di tahun 1992. Sepeda motor sport memang cepat, tetapi gemuk. Mereka adalah rudal, tetapi tidak bisa berbelok. Mereka melelahkan secara fisik jika Anda ingin melaju cepat. Kemudian datanglah Fireblade. Tadao Baba, kepala proyek tersebut, memiliki ide radikal. Ringan adalah hal yang benar. Dia tidak mengejar angka tenaga, dia mengejar berat. Dia membangun sepeda motor dengan tenaga mesin 1 liter dan berat mesin 600. Beratnya hanya 184 kilo kering. Itu mengubah segalanya. Dalam semalam, ia membuat sepeda motor sport lainnya tampak seperti dinosaurus. Ia memasuki tikungan dengan kecepatan yang menakutkan. Ia berakselerasi, seolah-olah ditembakkan dari meriam karena tidak memiliki massa yang menahannya. Ia membawa lubang-lubang keju Swiss yang terkenal itu pada fairingnya untuk menghemat gram, menggunakan roda depan 16 inci, kontroversial namun efektif, untuk membuat kemudi menjadi lebih cepat lagi. Saya ingat pertama kali melihat satu dengan skema warna Urban Tiger. Tampak berbahaya, tampak seperti masa depan. Fireblade tidak hanya memenangkan perbandingan, ia menciptakan superbike modern. Setiap Yamaha R1, setiap Suzuki GSX-R, setiap Kawasaki ZX-10R ada karena mereka harus mengejar Fireblade. Ini adalah cetak biru dari sepeda motor sport modern, membuktikan bahwa pengendalian sama pentingnya dengan tenaga. Nomor 1. Honda CB 750 Dan hanya ada satu raja, sepeda motor yang bertanggung jawab atas istilah superbike, Honda CB 750. Sebelum tahun 1969, jika Anda menginginkan sepeda motor cepat, Anda membeli buatan Inggris yang olinya bocor dan menggetarkan tambalan gigi Anda, atau buatan Italia yang tidak pernah menyala. Buatan Jepang dipandang kecil, murah, untuk menjalankan tugas ringan. Itu adalah mainan. Kemudian Honda melepaskan bomnya. CB 750 memiliki 4 silinder, memiliki 4 knalpot, memiliki starter elektrik, sesuatu yang dicemooh oleh para puris sampai mereka menyadari betapa senangnya tidak harus melakukan kickstart di bawah hujan. Memiliki rem cakram, sangat halus, tidak bocor oli, melaju pada 200 km per jam, dan harganya hanya sebagian kecil dari harga sebuah Harley atau sebuah Triumph. Ia membunuh industri sepeda motor Inggris praktis sendirian, memaksa dunia untuk terbangun, membuktikan bahwa sebuah sepeda motor berperforma tinggi juga bisa diandalkan. Anda bisa melintasi negara dengannya, dan ia tidak akan rusak. Ini adalah asal mula, alfa dan omega. Setiap sepeda motor 4 silinder segeris yang beredar hari ini membawa DNA-nya secara langsung. Ini adalah Honda terbaik yang pernah dibangun karena ini adalah sepeda motor yang menaklukkan dunia, mengubah persepsi tentang apa yang bisa dilakukan oleh sebuah sepeda motor dan menetapkan standar yang masih coba dicapai oleh semua orang hari ini. 15 sepeda motor yang membuktikan dua sisi dari Honda. Di satu sisi, eksperimen aneh, sepeda motor tanpa jiwa, dan kegagalan masa muda. Di sisi lain, legenda yang mengubah arah sejarah di atas dua roda. Dari CB 750 yang memulai segalanya hingga Fireblade yang mendefinisikan ulang sepeda motorsport, melewati Super Cup yang tidak bisa dihancurkan, dan Goldwing yang mewah. Honda adalah, di atas segalanya, merek yang paling banyak berperan dalam mempopulerkan dunia sepeda motor di dunia. Dan meskipun mereka memiliki 1 atau 2 bangkai di dalam lemari, keberhasilan mereka jauh lebih berat daripada kesalahan mereka. Beritahu kami, yang mana dari Honda ini yang pernah Anda miliki? Salah satu yang terkutuk atau yang terberkati? Apakah Anda menderita dengan VF 750 yang terbuat dari coklat? Atau Anda telah menikmati sebuah Fireblade? Dan jika Anda ingin terus menemukan rahasia terbaik yang tersimpan dari dunia dua roda, berlanggananlah. Karena jalanan selalu berlanjut.